Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, jasmani rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, langsung saja. Ini di dashboard teman-teman di aplikasi Omega Network ada logo seperti ini ya. OKX Exchange Registration Campaign. Jadi di sini ada join now. Jadi dibaca aja kalau mau gabung. Ini intinya adalah bagi teman-teman yang baru pertama kali download dan daftar di OKX Exchange. Jadi kalau saya kan emang udah lama ya, udah lama daftar. Jadi kalau ikut ini nggak bisa juga, ya nggak bakalan lolos karena memang ini hanya untuk pengguna baru. Ya, pengguna baru belum pernah transaksi dan ini tujuannya adalah menggunakan masa ketika mainnet Omega ini. OKX ini adalah membuka campaigns ya. Jadi ada 20 US dollar USDT ya. Jadi teman-teman kalau yang beruntung ya silahkan join aja di sini, kemudian dipelajari, dibuka, diklik, dipelajari, pakai bahasa Indonesia kan bisa ya. Jadi teman-teman silakan aja, saya nggak ngebahas ini, tapi sekilas saja informasi bahwa ini hanya untuk pengguna baru daripada OKX Exchanger gitu teman-teman ya. Silakan saja kalau mau ikutan. Oke, kemudian selanjutnya penjelasan tentang klaim dan distribusi koin OMN. Yang pertama yang harus kita pahami, ini saya ulangi ya, sebetulnya video sebelumnya sudah ada, tapi ini biar lebih jelas lagi. Impor dompet KYC hanya terjadi sebelum TGA ya. Impor untuk dompet KYC-nya 25% koin akan dikirim ke dompet ini dan pengguna akan mengklaim di situs web ya, seperti yang sudah kita lakukan, sudah diklaim banyak ya teman-teman. Selamat yang sudah berhasil. 75% koin yang tersisa akan dibuka di aplikasi. Jadi di aplikasi nanti itu yang 75% dibuka semua. Tidak ada lock ya. Mereka setiap hari. Jadi setiap hari kita bisa ambil 1% dari 75% ini walaupun tidak di lock. Jadi artinya untuk regulasinya, metodenya adalah kita penarikannya itu, dibukanya itu 1% setiap hari. Jadi setiap hari nambah gitu ya. Nanti di available balance-nya. Jadi kalau untuk dari kan ada 3, ada verifikasi, di paling bawah itu ada available balance yang buat kita bisa ambil teman-teman ya. Nah, kemudian seperti yang ditunjukkan di bagian dapat dipindah tangankan ya. Bukan di situs web klaim. Jadi bukan di sana lagi, tapi di aplikasi semuanya nanti ya, yang 75%. Oke, yang kedua, pengguna yang KYC setelah TGA ya. Jadi setelah masa kemarin hari Jumat, sekarang Sabtu ya. Jadi nanti setelah ini artinya yang baru melakukan tahap KYC atau tidak memasukkan dompet. Nah, ini ada yang belum memasukkan dompetnya. Mereka saat KYC tidak akan lagi masuk ke dompet. Tidak akan masuk ke dompet ya. Dompet artinya dompet yang MetaMask, kemudian dompetnya ini tidak masuk ke sana. Koin mereka itu akan dibuka kuncinya di aplikasi dan mereka akan menarik koin mereka langsung di aplikasi. Jadi dibukanya di aplikasi, tidak lagi masuk ke MetaMask atau ke OKX, tidak ya. Jadi teman-teman yang baru KYC atau yang belum mengaitkan MetaMask dengan aplikasi Omega atau mungkin OKX itu tidak ke sana lagi kiriman pertamanya, tapi di aplikasi langsung. Nah, 25% itu sudah muncul di saldo transferable. Transferable itu adalah yang bisa ditransferkan sama teman-teman. Itu 25% dulu, baru nanti ikut bareng harian 1%. Kemudian yang ketiga, kami akan segera membuka portal penarikan di aplikasi. Jadi nanti akan dibuka portalnya. Selesai, yang penting pengaturannya adalah 1 hari 1% dari total koin kita gitu ya. Semua koin teman-teman akan segera dibuka ya. Kuncinya di aplikasi, bukan lagi melalui klaim di website. Oke, wait and be patient my old bro and says. Oke, nah ini teman-teman saya mau coba informasikan bagaimana melakukan transaksi ya, memperjualbelikan token OMN ini. Tapi ini hanya gambaran saja, hanya acuan saja. Jadi teman-teman mau platform exchanger manapun pada dasarnya sama ya, tekniknya sama. Hanya yang membedakan adalah tampilan, tata letak menu ya, tapi semua sama, nggak beda. Tata letak menu paling ada sedikit bahasa yang beda. Nah, ini dasarnya saya informasiin, makanya tolong diperhatikan biar tidak
apa namanya, tidak bingung lagi gitu loh ya. Oke, yang pertama contoh. Ini teman-teman misal sudah masuk. Ini kita anggaplah kita tidak membahas yang di aplikasi. Nanti next di aplikasi kita akan bahas. Ini di yang masuk untuk tahap awalnya di MetaMask. Teman-teman misalkan sudah masuk ya, sudah masuk di sini misalkan. Nah, setelah masuk artinya di sini teman-teman koinnya sudah aman lah ya. Mau dijual boleh, mau disimpan di sini dibiarkan saja nunggu value pump boleh, terserah bebas. Nah, misalkan di sini teman-teman kita mau beli pisang sama oncom misalkan ya, jual aja. Oke. Ini dilepas dijual, diklik saja. Nah, diklik saja kemudian akan tampil seperti ini ya. Tampil seperti ini, nanti di sini ada send ya, ada tanda send pengiriman. Nah, ini saya kan udah send nih, udah terkonfirmasi kirim. Contohnya seperti ini nanti kalau sudah terkonfirmasi kirim ya. Tapi kalau yang teman-teman belum, baru mau melakukan, klik send saja. Kemudian nanti akan tampil layar seperti ini. Tampil layar seperti ini. Artinya di sini ada nominal teman-teman ada berapa. Nah, di sini adalah wallet yang akan kita tuju dari MetaMask. Nah, misal contoh ini salah satu saja, tapi pada prinsipnya semua sama, platform exchanger sama, cara mencarinya sama, cara mengkopinya sama ya. Nah, ini walletnya dari mana kita kirim ya? Tergantung kita mau kirim ke mana. Ke OKX atau kita ke Bybit atau ke apa. Nah, di sini walletnya, caranya ngambilnya misalkan contoh saya ambil pakai contoh salah satunya itu Bybit. Kita masuk ke Bybit seperti ini awalnya ya, kita masuk kemudian klik aset ya. Kalau teman-teman dengan syarat di sini sudah terverifikasi akunnya semuanya, KYC segala macam untuk Bybit ini ataupun OKX sudah KYC, sudah terverifikasi akunnya. Bukan KYC tapi terverifikasi di sini ya. Sudah betul-betul bisa transaksi. Nah, pastikan dulu itu. Setelah itu sudah rapi ya, akun di sini sudah siap menerima, langsung ketika masuk seperti ini klik aset. Setelah klik aset akan ada tampilan seperti ini. Kita larinya ke spot. Klik spot di sini, kemudian akan tampil seperti ini. Ya, setelah tampil seperti ini, di sini di kotak pencarian itu ketik OMN. Ya, ketika ketik OMN maka akan muncul seperti ini. Nah, muncul OMN seperti ini, klik saja OMN Omega Network ini, diklik saja, kemudian maka akan muncul seperti ini. Ada pilihan menu akhirnya, deposit, withdraw, transfer. Nah, teman-teman kan tujuannya adalah menerima di sini dari MetaMask. Berarti kita mau deposit ke sini dari MetaMask. Nah, berarti yang kita cari adalah alamat wallet. Klik deposit, maka akan ada alamat wallet seperti ini. Ini alamat walletnya. Nah, teman-teman kalau mau kirim ke saya boleh ke sini. Oke ya. Nah, ini ada tombol copy, tinggal di copy saja. Setelah di copy kita kembali ke MetaMask yang tadi. Nah, ini ditempel di sini, kemudian klik next ya. Setelah klik next, ini ada permintaan nominal yang mau dikirim berapa. Kalau mau semuanya klik max aja, maksimal ya. Kalau mau ketik aja berapa nominalnya, misalkan 1, 2, 3 atau berapa di sini terserah. Kemudian klik next ya. Nah, misalkan contoh saya 1 OMN. Nah, di sini ada gas fee-nya berapa? Sangat murah sekali ya. Gas fee-nya 0,00018. Ya, total misalkan 1, jadi segini yang kita kirim. Kemudian klik send. Setelah klik send, otomatis nanti ada konfirmasi, tombol konfirmasi ya, notifikasi, kita confirm aja, tombol confirm. Kemudian setelah itu kita langsung ke exchange yang kita tuju, yaitu kita ke spot lagi ya. Di aset ini kita ada spot, klik spotnya. Nah, karena di sini nanti ada ini ya, ada ada angkanya. Nah, ada angkanya ya. Kemudian setelah klik spotnya di sini, maka akan tampil kembali seperti ini dan akan tertera OMN di sini. Kalau sudah masuk biasanya beberapa menit. Nah, ini OMN di sini. Setelah terlihat OMN di sini, berarti OMN teman-teman, token Omega teman-teman sudah sampai, sudah masuk di exchange-nya Bybit. Nah, karena yang saya pakai adalah Bybit. Teman-teman boleh pakai apa saja, tapi pada prinsipnya sama, cara kerjanya sama, hanya beda tampilan saja. Yang bikin pusing kan kadang-kadang pengguna, untuk apalagi user baru atau yang baru menjalankan trading di kripto, yang baru menggunakan exchange ya, bursa ya, agak-agak
pusing juga kalau beda dikit gitu ya. Nah, tapi saya informasikan bahwa sebetulnya sama saja, asal kita mau pelan-pelan saja ya. Nah, di sini ada Omega Network. Setelah terlihat Omega Network di sini dengan nominal kita, maka kita langsung ke market. Di sini ada pilihan menu di bawah ini. Nanti ada pilihan menu, kemudian klik market. Nah, market ini akan terlihat kita pilih spot ya, ada OMN. Nah, ini karena saya sudah dipin saja ya di spot. Nah, kemudian cari OMN atau di pencarian di sini, ketik OMN, keluar OMN seperti ini, klik saja di sini. Diklik seperti ini, maka kita akan melihat ya tradingnya di bursa ya, di bursa exchanger tersebut yang kita gunakan, apapun itu ya, Get.io, Bybit, apapun ini seperti ini. Nah, artinya apa? Artinya kita sudah siap untuk menjual. Di sini ada tombol buy and sell ya, beli dan jual. Kalau kita tujuannya adalah Omega mau dijual, kita klik sell saja. Setelah klik sell, nanti ada pilihan menu tampilan seperti ini. Nah, ini posisi kita sudah sell ya. Nah, namun di sini ada limit. Limit itu ada penjualan yang dibatasi, bisa approve kalau misalkan berapa. Nah, kalau kita kan memang nominal tidak banyak, artinya pengen free, pengen bebas, berapapun kita bisa jual. Klik limitnya dulu, maka akan tampil pilihan seperti ini. Kita mainnya di market, kita klik market ini, kemudian setelah klik market, ini udah berubah jadi market. Nah, ini kita tarik aja kalau mau jual 100% sampai kuning. Kalau ini kan sebelumnya kan tidak kuning ya, ini yang bulat-bulat ini, yang 4 ini. Nah, kalau kita mau jual semua, kita tinggal tarik aja sampai 100. Mau 75%, 50%, berapa ya. Nah, setelah kita tarik 100% kita mau jual di posisi market, kita tinggal sell OMN, kita tinggal jual. Nah, maka akan notifikasi penjualan berhasil, sell successful ya, seperti itu. Ini posisinya di menu trade ya. Oke, kemudian setelah itu kita kembali ke spot, yaitu di aset. Nah, ini di sini USD akan tertera. Kita klik lagi kita di spot sini, maka nanti akan tertera USDT seperti ini. Nah, ketika sudah tertera USD seperti ini dan ada nominal kita, balance kita di sini, artinya OMN kita sudah berubah menjadi USDT Tether ya. Nah, setelah ini berubah, kita sudah jelas ini jadi USDT, maka selanjutnya adalah kita klik USDT itu sendiri. Setelah klik di sini ada deposit, withdraw, transfer, convert ya. Yang kita tuju adalah USDT itu sendiri mau dicairkan ke rupiah. Contoh misal, karena di exchanger ini misalkan contoh tidak ada rupiah langsung atau kita tidak bisa narik ke bank langsung, artinya dolar juga harus dirupiahkan dulu. Nah, ada beberapa yang memang tidak bisa langsung menerima bank lokal Indonesia. Contoh misalkan kita langsung withdraw, tadi kan sudah ada jelas ya USDT-nya di sini. Kita langsung klik USDT-nya, kemudian masuk ke withdraw sini. Nah, kita withdraw ya, ingat ya, bukan transfer ya, withdraw, penarikan. Klik withdraw, kemudian akan tampil seperti ini. Di sini sudah USDT dan ini adalah alamat dompet yang akan kita kirim lagi USDT-nya. Alamat dompet dari mana, Bang? Ini tergantung kita mau pakai yang ada rupiahnya mana. Exchanger lokal misalkan contoh. Exchanger lokal, karena kenapa? Saya melakukan seperti itu biasanya ada beberapa yang exchanger luar yang ngecasnya terlalu tinggi kalau langsung ke rupiah, kalaupun memang ada rupiah di sana ya, IDR ya. Nah, tetapi di sini saya menginformasikan contoh misal kita pindahkan ke exchanger Indonesia. Ini wallet address ini harus diisi. Kemudian jaringannya juga harus dipilih, jaringan apa, kemudian ini berapa nominalnya. Contoh misal, nah ini kita ambil yang jaringannya, ini kita ambil adalah TRC20 Tron ya, yang biaya gas fee-nya murah lah ya. Nah, biaya gas fee-nya itu sekitar 2 ya, sekitar 2 USDT. Kalau yang lain kan ada yang 10, ada yang 20 USDT ya. Kalau melalui blockchain lain. Nah, kalau di sini sudah TRC20, ini jangan lupa diisi alamat walletnya. Alamat wallet ini dari mana? Contoh misal kalau saya mindahinnya karena memang ada beberapa yang saya jalankan di rekeningku, ya saya pakai rekeningku. Nah, ini saya ambil alamat wallet ini dari rekeningku. Nah, rekeningku mana yang saya ambil? Ya USDT-nya, Tethernya, karena memang harus sama. Gitu. Saya klik sini, akhirnya saya ambil.
Nah, akan tampil seperti ini. Setelah tampil seperti ini, maka kita akan copy ya, akan copy alamat. Sorry, ini mana ya? Ya betul, ini receipt ya. Di sini berarti receipt coin. Receipt coin. Di sini receipt coin, kita pilih USDT, maka di situ akan tertera alamat wallet kita yang USDT di exchanger lokal. Itu di copy sama kayak tadi. Setelah di copy, kita masukkan di sini tadi. Nah, di paste di sini atau ditempel di sini. Kemudian di sini withdrawnya mau berapa kita? Dolar yang sudah ditukar dari OMN tadi hasilnya. Ya, maksudnya tarik semua ya all, kalau enggak ya berapa terserah ya. Ini sudah oke spot, kemudian ini withdraw fee-nya dan tinggal klik withdraw teman-teman ya. Setelah klik withdraw, maka kita tinggal lihat di sini ya, tertera atau tidak di exchanger lokal kita. Mau ke Indodax monggo, mau ke rekeningku monggo ya. Ini hanya salah satu cara saja. Ada cara yang memang exchanger luar langsung ke rupiah. Kalau memang exchanger itu ada ya langsung aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, tapi saya memang masukin ke rekeningku dulu. Ada tujuan lain lah intinya ya. Nah, di sini ketika sudah tertera bagaimana kita merupiahkannya. Nah, kita klik saja USDT-nya, kemudian akan tampil seperti ini, kemudian klik lagi USDT seperti ini dan akan masuk ke bursa lagi, ya, ke trade lagi. Nah, kita di sini ada pilihan lagi sama buy and sell. Nah, ini kan tampilannya beda ya. Nah, ini harga per dolarnya 14.900. Karena saya mau jual dolar ke rupiah, saya sell. Karena ini di sini sudah berhubungan dengan semua koin yang di sini adalah dengan rupiah. Nah, kita sell. Kita jual seperti biasa, ingat limit order. Nah, di sini kan tulisannya ada yang limit, ada yang limit order. Nah, ini kita klik. Itu akan jadi market. Nah, market itu sendiri adalah yang berapapun tidak dibatasi, kita bisa jual. Seperti biasa, ini kita tarik mau 100%, 75%. Nah, setelah itu baru kita sell. Setelah sell maka akan jadi rupiah, teman-teman. Nah, ini ya. Ini limit order tadi. Nah, kita pakai market. Ini dirubah dulu yang limit tadi ya. Nah, jadi nanti setelah itu baru kita lakukan sell. Gitu. Dan itu akan jadi rupiah. Rupiahnya di mana terlihat? Di depan. Nah, ketika saya pakai rekeningku, maka di sini ada IDR balance, ada terisi. Rupiahnya berapa? Nah, ketika sudah terisi rupiahnya, mau Indodax mau apapun itu, ya sama saja kita bisa withdraw, yaitu withdraw IDR. Di Indodax juga sama, di toko kripto juga sama ya. Kalau di toko kripto namanya BIDR ya, ada B-nya di awal, BIDR. Nah, ini tinggal withdraw IDR. Nanti di sana baru diminta mau ke BCA, mau kemana? Masuk deh, ngopi deh, ya kan, beli pisang deh, ya gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Ini gambaran saja. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi teman-teman yang masih pusing gitu loh. Bagaimana cara sampai jadi beras, Bang? Tolong Bang, tutornya Bang. Nah, ini udah jelas kok, tinggal ikutin aja langkah-langkahnya. Tapi ingat, hati-hati di jaringan. Ya, hati-hati di jaringan. Nah, ini jaringan, network itu jaringan teman-teman. Itu harus sama. Pengirim penerima harus sama. Dari exchanger manapun, dari dompet manapun harus sama. Ya, takutnya ketika beda nanti sudah terkirim malah nggak nyampe dan itu akan hilang hangus. Ya, itu yang harus diperhatikan. Ini khusus saya buatkan bagi teman-teman yang baru awal kali mengenal yang namanya bursa ya. Ini penting juga masalahnya, takutnya aset hilang begitu saja. Oke, itu aja teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.